Karena memang dalam kepercayaan saya, jimat itu sangat penting karena untuk melindungi kita supaya kita tidak diganggu orang-orang jahat atau roh-roh jahat. Kadang-kadang juga ada jimat yang supaya kita cepat dapat jodoh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak basa-basinya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebelum saya kelupaan, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini ada kata-kata yang tidak menyenangkan di hati para sahabat, ada tingkah laku yang tidak berkenan di hati para sahabat. Saya mohon maaf lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jadi mulai hari ini kita mulai langkah baru dengan hati yang bersih dan dengan pikiran yang jernih, tentunya dibarengi dengan akal sehat. Karena al-aqlus salimi fil jismi salimi. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Maka oleh karena itu, selain daripada menjaga akal, kita harus menjaga tubuh agar senantiasa sehat walafiat, supaya menghasilkan pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat mencegah dari pikiran-pikiran yang halu atau halusinasi sahabat, karena itu sangat berbahaya bagi kita semua. Baik sahabat, konten pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan salah satu cuplikan atau kesaksian dari si Ibu Murtadin yang mengatakan bahwasanya orang muslim ataupun orang Islam itu sangat penting memiliki jimat, na'udzubillah. Padahal jimat itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, itu merupakan perbuatan syirik. Karena itu mensekutukan Allah, kita berkhianat kepada nikmat-nikmat ataupun takdir Allah. Maka oleh karena itu alangkah lebih lengkapnya kita dengarkan dulu kesaksian si Ibu Murtadin ini, kemudian kita komentari lebih jauh supaya kita menemukan di mana kecacatan dari cara berpikir si Ibu Murtadin ini. Baik sahabat, ini dan cuplikan videonya. Kemudian saya pergi ke Jakarta, kurang lebih saya sudah berumur 16 tahun. Saya bekerja di Jakarta menjadi pembantu rumah tangga di keluarga muslim. Keluarga ini sangat taat, tetapi saya tetap saja bukan seorang yang agamanya taat. Jadi saya menjalankan keagamaan saya ketika bulan puasa saja, yaitu berpuasa, bertaraweh, sholat subuh, sholat isya, dan maghrib. Tapi selanjutnya tidak. Saya masih ingat ketika saya sholat taraweh di sana, Bapak penceramah itu bilang begini, janganlah kamu seperti Kristen kalau sembahyang itu seminggu sekali. Sementara kita sehari 5 kali belum tentu diterima. Saya membenarkan kata-kata itu, tapi kata-kata itu membatin di dalam batin saya. Saya mengatakan, benar juga ya. Ngapain saya susah-susah bersembahyang, menyembah Tuhan, tetapi tidak ada, belum tentu saya akan masuk surga. Jadi buat apa saya taat beragama? Jadi saya pilih untuk menjadi orang awam biasa seperti itu. Jadi saya bekerja dalam keluarga ini kurang lebih sampai saya umur 17 tahun. 18 tahun lah, saya lupa ya, maaf ya. Kemudian saya pergi ke Jakarta dan saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada keluarga Kristen. Sampai suatu kali tiba-tiba
anak majikan saya yang baru berumur 2 tahun setengah mengalami sakit epilepsi. Jadi waktu dia tiba-tiba itu matanya melotot ke atas, mulutnya berbusa, dan tangan kakinya itu ke belakang seperti binatang seperti itu. Dia seperti itu dan majikan saya mendoakan haleluya, haleluya, haleluya kayak gitu, mendoakan supaya dia tidak epilepsi kayak gitu, tidak kejang-kejang. Saya tanya kepada majikan saya, kok doanya kok haleluya ya? Nyonya haleluya itu artinya apa? Katanya saya, nggak tahu, tanya papi tuh. Tuan, haleluya itu artinya apa? Nggak tahu, orang saya bukan pendeta katanya. Oh, jadi saya tidak tahu apa itu haleluya pada waktu itu. Jadi kemudian majikan saya menelpon gereja, tapi gereja hanya mengutus anak rohaninya, perempuan, orang Solo. Jadi kita berdoa bersama, kita sharing, tapi kemudian dia masuk ke kamar saya dan teman saya ini, kita berdua ditanya sama ini anak rohani gereja, dia tanya saya, kamu ada jimat tidak? Pada mulanya saya tidak mengaku, karena memang dalam kepercayaan saya, jimat itu sangat penting karena untuk melindungi kita, supaya kita tidak diganggu orang-orang jahat atau roh-roh jahat. Jadi kadang-kadang juga ada jimat yang supaya kita cepat dapat jodoh kayak gitu. Jadi pada waktu itu dia tanya, saya tidak mengaku, teman saya juga tidak mengaku. Sampai akhirnya dia sendiri bersaksi, dia bilang dia dulu juga seorang yang agamanya Islam, dan waktu dia SMA, dia camping naik gunung, dia jatuh dari gunung, ada batu masuk kepala. Jadi dia di rumah sakit itu, dia didatangin pendeta. Pendeta itu mau berdoa untuk dia, tapi dia tidak mau, karena dia kan bukan Kristen. Dia tidak mau didoakan oleh pendeta itu. Tapi pendeta itu datang sampai 3 hari berturut-turut, dan dia sudah tidak tahan lagi, karena sakitnya itu sudah sampai keluar nanah kayak gitu. Jadi akhirnya dia bilang, kalau memang saya bisa sembuh, saya akan percaya Yesus. Jadi pendeta yang mengunjungi dia itu akhirnya berdoa untuk dia, dan malam itu dia bisa tidur dan batunya keluar sendiri dari dalam kepalanya dia. Jadi sejak saat itu dia cerita, dia ketika sebelum dia percaya Yesus, dia juga pergi ke Gunung Lawu untuk mencari jimat-jimat itu, karena bagi dia itu sangat penting, dan di dalam kampung dia juga kebanyakan orang pada pakai seperti itu. Jadi sudah menjadi umum, termasuk saya. Jadi ketika dia sudah bersaksi, akhirnya kami mengaku. Saya kasih itu minyak yang dari orang pintar itu, dan teman saya juga ada, jimatnya kasih dia untuk dibawa ke gereja, dibakar. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan kesaksian dari si Ibu Murtadin ini. Yang pertama, kesalahan berpikir dari si Ibu Murtadin ini ketika dia mengatakan, buat apa kita sholat capek-capek, belum tentu sholat kita diterima dan kita belum ada jaminan masuk ke dalam surga. Secara sekilas memang kita masuk surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Dari mana kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang kepada Allah? Tentunya dengan taat, tentunya dengan melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktu, berjamaah, bersedekah, semua kebaikan harus kita tunaikan dengan baik dan benar. Maka kita akan mendapat rahmat Allah untuk memperoleh surga. Tapi kalau misalkan orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak percaya kepada Islam, orang yang munafik, ini tentu saja mereka tidak akan mendapat rahmatnya Allah, dan sudah pasti neraka jahanam sudah pasti menunggu sahabat. Maka oleh karena itu si Ibu Murtadin ini dia setengah-setengah mencomot dari perkataan ceramah ustadz yang dia dengar pada malam sholat tarawih sahabat. Maka ini sangat berbahaya apabila kita tidak klarifikasi. Baik sahabat, kemudian yang paling membagongkan dari si Ibu Murtadin ini, dia percaya pada jimat. Dia mengatakan bahwasanya jimat itu sangat penting bagi orang muslim atau bagi orang Islam. Jimat sangat penting karena untuk menarik jodoh, untuk melindungi diri. Na'udzubillah. Padahal Islam sangat-sangat menentang yang namanya kesyirikan, yang namanya mensekutukan Allah dengan suatu hal yang lain.
Karena kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebaik-baik pelindung. Jadi kita selain daripada Allah itu tidak memiliki pelindung, sahabat, dalam arti keyakinan kita sebagai muslim. Maka oleh karena itu Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kita jalan keluar apabila kita mendapat suatu permasalahan. Jadi otak dan akal ini harus digunakan juga untuk melindungi diri, karena itu merupakan anugerah. Itu merupakan nikmat yang terbesar bagi kita sebagai manusia. Jadi antara ilmu, antara pikiran, antara fasilitas yang sudah Allah berikan itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan pada hakikatnya kita meyakini bahwasanya Allah yang memberi perlindungan kepada kita. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar apabila kita berpegang teguh kepada ilmu dan agama, sahabat. Maka oleh karena itu ilmu agama ini sangat-sangat penting. Jadi bagi Anda yang mencari kebenaran harus menggunakan akal yang sehat, pikiran yang cerdas, hati yang terbuka. Jadi kalau misalkan tidak demikian, maka Anda tidak akan menemukan kebenaran. Sungguh sangat disayangkan orang-orang yang belum menemukan kebenaran daripada Islam. Anda tidak ada celah nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang cukup fatal dari si ibu murtadin ini, dia bekerja pada keluarga yang maaf dalam tanda kutip Kristen, sahabat. Kemudian dia mengikuti ritual atau ya kegiatan mereka, sahabat, seperti berdoa dengan haleluya. Tapi majikannya tadi ketika ditanyakan arti haleluya tidak mengerti, sahabat. Apakah orang Kristiani ketika berdoa mereka mengatakan haleluya? Karena setahu saya haleluya ini berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti pujilah Tuhan. Atau yang sering kita dengar bagi saudara-saudara kita yang sering mengucapkan puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita alhamdulillah. Inilah yang korelasinya yang agak nyambung, sahabat. Kalau mereka mengatakan haleluya, kalau kita biasanya mengatakan alhamdulillah, bersyukur atas suatu hal yang terjadi. Tapi si majikan dari si ibu murtadin ini, dia mengatakan haleluya pada saat anaknya sedang mengalami epilepsi atau penyakit epilepsi. Jadi seperti aneh ini, sahabat. Kalau misalkan itu puji Tuhan dalam konteks bersyukur kepada Tuhan, tapi kenapa dipakai pada saat si anaknya epilepsi, si anaknya kambuh penyakitnya? Ini menjadi sangat membingungkan. Tapi terjawab sudah ketika si ibu murtadin ini bertanya kepada majikannya apa arti daripada haleluya. Ya majikannya tidak tahu, sahabat. Jadi tolong drop di kolom komentar bagi saudara-saudara yang non muslim untuk ya dari kesaksian si ibu murtadin ini. Kita berdiskusi secara sehat dan pikiran terbuka dengan hati yang lapang, karena kita mencari kebenaran dan kita mensyiarkan kebenaran, bukan mencari kemenangan. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba